Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini yang biasa kita membahas tentang hadis-hadis Arba'in Nawawi, tetapi di kesempatan kali ini ada tema kajian kita, yaitu dari request kita, yang memang ketika tidak ada permintaan, tidak sesuatu, kita kembali ke hadis. Tapi kalau ada permintaan, tentu kita akan membahas seperti sesuai yang diharapkan, yaitu hari ini kita membahas tentang amal soleh mendatangkan rahmat dan ciri-ciri golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini adalah pembahasan kita. Yaitu yang pertama, amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat dan golongan yang ciri-ciri mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita berarti saat ini kita berbicara tentang amal-amal yang mendatangkan rahmat dan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat yaitu dengan bahasa kita bisa diterjemahkan kasih sayang. Yaitu rahmat Allah berarti kasih sayang Allah. Dan memang kalau berbicara tentang rahmat, pastilah kita akan mengatakan bahwa firman Allah yang menjelaskan wa rahmati wasi'at kullasyai. Begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmatnya Allah meliputi apapun. Meliputi apapun. Ada seseorang dahulu pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, atau orang itu mendatangi Nabi Muhammad dan diperintahkan atau dianjurkan untuk bertaubat. Dan orang itu mengatakan, bagaimana seandainya dosa aku ini sebanyak langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, akan memberikan ampunannya kepada kamu sebanyak langit dan bumi. Lalu orang itu mengatakan lagi, bagaimana kalau seandainya dosa aku sebanyak arsy, maka rahmatnya Allah lebih luas daripada arsy. Bahkan sampai orang itu mengatakan, seandainya lebih daripada yang Allah ciptakan dosa aku sebanyak itu, apakah Allah juga memberikan ampunan kepadaku? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rahmat Allah meliputi apapun, lebih dari apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di ayat 156, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Inilah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang melakukan berbagai macam dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu besar. Sebesar apapun dosamu, jangan pernah putus asa mendapatkan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah yang begitu luas dan tidak terbatas ini telah ditetapkan oleh Allah akan dibagi-bagikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dikatakan dalam surat Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku akan tetapkan, lilladzina, bagi mereka, yattaqun, yang bertakwa kepada Allah, wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan terhadap ayat-ayat kami mereka beriman kepada Allah. Jadi alhamdulillah
kalau kita bicara tentang rahmat, maka rahmat Allah adalah rahmat yang tidak terbatas. Rahmat yang meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah yang tidak terbatas itu akan diberikan kepada hamba-hambanya. Akan ditetapkan untuk hamba-hambanya. Dikatakan fasa'aktubuha. Dan akan aku tetapkan, aku akan berikan. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang bertakwa di ayat surat Al-A'raf 156 ini. Berarti di sini kita dapat pahami yang pertama bahwa memang rahmat Allah itu sangat-sangat luas dan meliputi apapun dari ciptaan. Yang kedua, rahmat Allah ini akan diberikan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu di pagi hari ini kita akan membahas apa saja amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah tersebut. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat. Nah ini tentunya adalah yang akan kita bahas, yaitu amalan yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada ayat dan hadis yang menjelaskan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Apa saja di antara amalan-amalan tersebut? Yang pertama tadi disebutkan dalam surat Al-A'raf bahwa yaitu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah ini tentunya ini syarat pertama. Tidak mungkin orang itu mendapatkan rahmat Allah tanpa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan tadi, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sungguh rahmat Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Yang pertama akan aku tetapkan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 63 juga Allah berfirman, Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Di situ ada kalimat walitattaqu wa la'allakum turhamun. Yaitu bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Di surat An-Nur yang lainnya, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah menjadi modal utama untuk seseorang mendapatkan rahmat adalah dengan cara bertakwa kepada Allah. Tidak mungkin rahmat Allah berikan kepada mereka yang kafir. Rahmat tentunya kasih sayang. Bukan berarti benda, kebendaan. Tetapi ini kasih sayang. Kalau rizki berbentuk makanan, sehat, dan seterusnya. Itu bisa diberikan kepada seluruh hamba Allah. Bahkan seluruh makhluk Allah. Mau beriman, tidak beriman. Tetapi kalau rahmat, kasih sayang. Itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika para ulama menafsirkan kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dikatakan bahwa berbeda antara Ar-Rahman dan Rahim. Nah ini begitu juga berkaitan dengan rahmat. Jadi sekali lagi, Allah akan memberikan rizki kepada beriman, kepada orang yang tidak beriman. Kepada orang yang kafir, kepada orang Islam. Kepada orang ahli maksiat, kepada ahli ibadah, dikasih rizki. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih sehat kepada siapapun. Tetapi kalau rahmatnya Allah tidak diberikan kecuali hanya kepada orang yang bertakwa. Apa itu rahmat? Seperti yang dikatakan tadi, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah sekali lagi tidak akan pernah diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Ini yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis besar. Jadi itu adalah modal utama, jelas diberikan kepada orang yang bertakwa. Lalu secara terperinci amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Amalan-amalan apa saja. Yaitu banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah secara terperinci. Di antaranya, yang pertama adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan ini bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Bulan yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang di bulan ini diturunkan Al-Quran. Dan ternyata dengan kita membaca, mengamalkan, memperhatikan Al-Quran, Allah akan turunkan rahmat.
Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Itu ada kalimat la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab anzalnahu yang telah kami turunkan, mubarak yang penuh berkah. Fattabi'u, maka ikutilah Al-Qur'an itu, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian bertakwa, agar kalian turhamun, dikasih sayangi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Jadi yang pertama di sini adalah membaca dan memperhatikan serta mengamalkan Al-Qur'an, la'allakum turhamun, agar kalian menjadi orang yang dikasih sayangi atau diberikan rahmat. Atau kita bisa baca surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, perhatikan, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah yang pertama diperuntukkan bagi orang yang memperhatikan Al-Qur'an, baik dengan membaca dan memahaminya serta mengamalkannya. Ini adalah merupakan amalan yang bisa mendatangkan rahmat, terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Makanya para ulama sering mengatakan Ramadan syahrul Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, dan ternyata Ramadan ini adalah bulan rahmat. Karena di bulan Ramadan ini begitu banyak orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dan kalau kita mau mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah itu, maka perhatikanlah Al-Qur'an, belajari Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, insya Allah. Terutama di bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Qur'an, karena ini merupakan amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Ini merupakan amalan yang pertama untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua untuk mendatangkan rahmatnya Allah adalah menjaga sholat kita dan juga menunaikan zakat apabila sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Di dalam surat An-Nur di ayat 56 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dikatakan di situ, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, wa atiur rasula, dan taatilah semua perintah Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amalan supaya kita bisa mendatangkan rahmat atau mendapatkan rahmat dari Allah, dirikan salat. Ini luar biasa. Di bulan Ramadan ini kita lihat bagaimana kita begitu perhatian kepada sholat-sholat kita. Sholat fardu, apalagi sholat fardu, bahkan sholat sunnah pun begitu luar biasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu ketika bicara tentang sholat fardu di bulan Ramadan, kita lihat bagaimana kaum muslimin begitu menjaga waktu demi waktu sholat 5 waktunya. Subuh sangat ditunggu dan mereka ngerti betul, bahkan waktunya pas, tidak lewat sedikit pun. Dohor ketika datang waktu mereka mengucapkan alhamdulillah. Asar mereka juga bersyukur dan menunggu waktu demi waktu, apalagi waktu maghrib. Mereka sangat menunggu waktunya, bahkan tidak terlewat semenit pun mereka tahu. Inilah waktu isya begitu juga. Ini menunjukkan luar biasa di bulan Ramadan. Begitu banyak turun rahmat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu setiap orang Islam memperhatikan sholat-sholat mereka. Coba kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Masjid-masjid, musola-musola, surau, langgar, tempat-tempat sholat. Begitu ramai orang-orang Islam yang menjaga dan mendirikan sholat mereka di masjid, di tempat-tempat ibadah itu. Inilah yang menyebabkan Ramadan betul-betul Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah. Bahkan bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah luar biasa. Duha, tahajud mereka lakukan. Bahkan ada tambahan qiyamul lail, sholat tarawih. Begitu ramai masjid-masjid kita, musolah kita dipenuhi dengan orang-orang yang menjaga sholat sunnah, sholat tarawih. Inilah
bisa kita katakan kenapa Ramadan bulan yang penuh rahmat? Karena kaum muslimin begitu hebat menjaga sholat-sholat dan juga menunaikan zakat. Kita lihat bagaimana di bulan Ramadan kaum muslimin begitu berbondong-bondong, begitu banyak mengeluarkan zakat-zakat mereka. Ini adalah salah satu amalan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini benar-benar menjadi bulan rahmat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang banyak baca Quran. Di bulan Ramadan orang begitu luar biasa antusias menjaga waktu-waktu sholat mereka. Di bulan Ramadan kaum muslimin berbondong-bondong menunaikan zakat mereka. Ini semua amalan adalah yang menyebabkan turunnya rahmat. Yang keempat adalah amalan yang bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah adalah beristighfar. Di dalam surat An-Naml di ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Itu ada kalimat laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Qala ya qaumi, dan ingatlah ketika berkata Nabi Saleh kepada kaumnya, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Mengapa kalian meminta disegerakan, diturunkan azab, diturunkan bala sebelum kalian meminta kebaikan? Artinya kaumnya waktu itu minta diturunkan bala. Akhirnya Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka, kenapa kalian selalu dan minta dengan cepat-cepat untuk diturunkan bala? Bencana, azab, kehancuran untuk kalian, padahal kalian sebelum meminta kebaikan. Lalu beliau mengingatkan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak beristighfar kepada Allah? Karena dengan istighfar kalian la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi al-istighfar itu mendatangkan rahmat. Di dalam surat An-Naml ayat 46 ini kata para ulama, al-istighfar itu atau meminta ampun, meminta maaf dari Allah itu adalah amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan keempat. Jadi kita dianjurkan supaya mendapatkan rahmat Allah, perbanyaklah istighfar. Dan luar biasa di bulan Ramadan ini. Oh, seringkali kita begitu banyak kita dapati orang yang meminta ampun di bulan Ramadan. Sering kita dengar mereka membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Di situ istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ini luar biasa. Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin membasahi lidah-lidah mereka dengan membaca istighfar di bulan Ramadan. Karena istighfar ini adalah amalan yang juga di dalam Al-Quran disebutkan sebagai amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang keempat. Jadi kalau bertakwa itu adalah sumber, itu adalah dasar pokok seseorang secara garis besar untuk mendatangkan rahmat. Tapi amalan yang mendetail disebutkan oleh para ulama yaitu dengan membaca Al-Quran mendatangkan rahmat. Menjaga puasa dan menjaga sholat dan juga zakat adalah amalan yang mendatangkan rahmat. Dan juga yaitu memperbanyak istighfar merupakan amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjaga dan mendamaikan persaudaraan. Artinya menjaga persaudaraan, dan kalau ada permusuhan di antara kita, kita berusaha mendamaikannya. Jadi yang pertama adalah tentunya turunnya rahmat Allah itu ketika kita menjaga silaturahim, menghilangkan permusuhan di antara kita. Yang kedua, masih berkaitan dengan permusuhan, kalau kita melihat saudara kita yang sedang bermusuhan, lalu kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Mendamaikan orang itu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Itu di kalimat wattaqullaha la'allakum turhamun. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, ketika kita menjaga persaudaraan kita, menghilangkan permusuhan di antara kita, maka ini adalah menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau memang sampai terjadi permusuhan di antara kita atau saudara kita yang tidak bertegur sapa dengan saudara yang lainnya, lalu kita berusaha berjalan. Dalam artian berusaha untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan tadi, maka itu adalah menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga persaudaraan dan berusaha mendamaikan orang yang sedang bermusuhan itu merupakan amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah berlaku ihsan. Berlaku baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin." Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di atas muka bumi ini setelah Allah berikan dengan cara yang bagus, dengan baik. Jangan kalian rusak. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan cara, dengan rasa takut dan penuh harap. Lalu di akhir ayat itu dikatakan, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan baik? Baik di sini kata para ulama, baik kita bersikap terhadap sesama kita, baik bersikap dengan non-muslim di luar Islam, bahkan baik dengan hewan, dengan makhluk-makhluk Allah, baik hewan dan tumbuhan, berbuat baiklah dengan mereka. Jangan kita merusak. Jangan merusak alam yang Allah telah ciptakan dengan baik ini. Jangan kita suka merusak pepohonan, atau membunuh hewan-hewan dan seterusnya. Berbuat baik itu adalah menyebabkan turunnya rahmat. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, itu adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yang ketujuh, menyayangi makhluk Allah. Yaitu kalau kita menyayangi makhluk Allah, maka rahmat Allah pun turun. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Innama hanya saja yarhamullah. Allah menyayangi, menurunkan rahmat kepada siapa? Min ibadihi ruhama. Kepada hamba-hambanya yang penuh rahmat. Jadi kalau kita mau dapat rahmatnya Allah, maka timbulkan rahmat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Karena orang yang menyayangi atau bersifat rahmat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan makhluk Allah, Allah pun akan menurunkan rahmat kepadanya. Ar-Rahimun, dalam hadits lain riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah mengatakan Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Para orang yang penuh rahmat, yang penuh kasih akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Kasih sayangilah siapa yang ada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka engkau akan dikasih sayangi, diberikan rahmat oleh siapa yang ada di atas langit. Nah, ini tentunya merupakan sifat untuk kita bisa mendatangkan rahmat Allah, berkasih sayang, beraih sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Bahkan pernah seseorang mendatangi Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini suka menyembelih hewan. Dan ketika saya menyembelih hewan itu, timbul kasih sayang, timbul kasihan kepada hewan-hewan tadi. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, Man rahim walau dhabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Man rahima walau dhabihatan. Barang siapa yang merahmati meskipun menyembelih seekor kambing, rahimahullahu yaumal qiyamah.
Allah akan merahmatinya nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Artinya menyifat atau memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Baik saat kita memotong binatang, memotong hewan sembelihan, bersifat kasih sayang ada saat menyembelih mereka, maka itu menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini amalan ketujuh adalah memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah, akan mendatangkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah siapa yang ada di atas muka bumi, Allah akan menyayangi kita. Allah akan menurunkan rahmat kita. Bahkan tadi luar biasa hadis Nabi Muhammad dengan sanad yang hasan tadi, Adabul Mufrad dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bukhari, dalam kitabnya Adabul Mufrad. Siapa yang menyembelih hewan dengan penuh kasih sayang, Allah akan kasih sayangnya nanti di yaumul qiyamah. Allah akan turunkan rahmat kepadanya di hari kiamat. Inilah yang luar biasa. Bahkan kita sering baca dalam surat Ar-Rum di ayat 21 di dalam rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ini dalam rumah tangga pun ketika kita timbulkan kasih sayang, kita timbulkan rahmat, maka Allah pun akan memberikan rahmat kepada kita semua. Inilah amalan-amalan yang ketujuh yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan amalan yang bisa mendatangkan rahmat. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Para ulama sepakat apa yang dimaksud dengan salawat Allah, mereka mengatakan adalah rahmatnya Allah. Jadi siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah turunkan rahmat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi materi kita pada hari ini, amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ada 8 yang banyak disebutkan ulama. Yang pertama tentunya adalah amalan pokok, yaitu takwa. Ini takwa adalah syarat utama orang bisa diberikan rahmat. Sementara amalan terperinci, yang pertama adalah dengan memberikan perhatian kepada Al-Quran. Baik membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini adalah orang yang bisa mendapatkan atau akan mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang ketiga, atau yang keempat adalah banyak beristighfar. Yang kelima, menjaga persaudaraan dan mendamaikan apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Yang keenam, berlaku ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada makhluk-makhluk Allah. Yang ketujuh, menyayangi, yaitu makhluknya Allah. Dengan dikatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Dan yang kedelapan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tidak mendetilkan pembahasan-pembahasan tadi karena memang waktunya sangat terbatas, tapi amalan-amalan tadi menjadi amalan-amalan yang secara garis besar sudah dijelaskan oleh para ulama. Amalan-amalan tersebut adalah penyebab turunnya rahmat. Dan ini merupakan waktu atau bulan yang sangat-sangat banyak turunnya rahmat. Karena semua amal-amalan tadi, baik baca Qur'annya, menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, bahkan menjaga persaudaraan. Karena di bulan Ramadan ini luar biasa. Kita berusaha dan setiap kaum muslimin menjaga hubungan persaudaraan di antara mereka. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW, wa in syata maka ahadun faqul inni shaim. Bahkan kalau ada yang mengajak bertengkar, ada orang yang mencacimu, maka ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Artinya jangan dilayani. Di situ diperintahkan di bulan Ramadan ini bahwa kita menjaga persaudaraan.
Dan di bulan Ramadan ini kasih sayang luar biasa. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat. Karena amalan-amalan yang tadi semua kita sebutkan, itu banyak sekali dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu insya Allah bulan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pembahasan terakhir, subpoin yang terakhir, yaitu yang pertama tadi sudah kita bahas, bahwa Allah, rahmatnya Allah mencakupi segala sesuatu. Artinya rahmatnya Allah tidak terbatas. Dan rahmatnya Allah sudah ditetapkan akan diberikan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, siapa yang akan dapat rahmatnya Allah adalah orang bertakwa. Lalu selain bertakwa sebagai sumber utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ada amalan-amalan terperinci yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu 8 secara garis besar untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Yang terakhir adalah hamba yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah itu siapa? Itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat. Jadi Nabi itu adalah rahmat. Sehingga semua aturan-aturan syariat yang dicontohkan oleh Nabi semua mengandung rahmat. Jadi Rasulullah adalah sumbernya rahmat yang telah Allah tetapkan. Kami tidak mengutus wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan Rasulullah sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini menunjukkan bahwa Rasul adalah hamba yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih imbasnya, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah seperti yang disampaikan tadi? Apa yang ciri-ciri orang mendapatkan rahmat Allah? Yang pertama, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentunya sebelum itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat, dia dicintai oleh Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat Al Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli. Fabima rahmatin minallah, dan dengan sebab rahmat Allah, lintalahum, engkau wahai Nabi Muhammad berlemah lembut dan kamu tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi, seandainya engkau keras, kasar, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ini menunjukkan bahwa ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah adalah sikapnya lemah lembut dan akan menumbuhkan kecintaan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi orang yang penuh rahmat, orang yang mendapatkan rahmat Allah itu menumbuhkan kecintaan. Keluarganya akan cinta kepadanya, tetangganya akan cinta kepada dia, orang-orang kantor cinta kepada dia. Ini adalah menunjukkan orang ini banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang banyak mendapatkan rahmat Allah atau orang yang mendapatkan rahmat, ciri-cirinya adalah yang pertama dicintai. Boleh jadi orang yang kita cintai itu tidak alim, tapi dia dicintai. Dia tidak ulama, tapi dicintai. Ini menunjukkan salah satu kata para ulama, orang ini mendapatkan rahmat. Karena ketika Allah memberikan rahmat kepada satu hamba, maka makhluknya akan mencintai hamba tersebut. Ini luar biasa. Dan tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh seluruh dunia melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Bahkan beliau adalah sebuah rahmat. Inilah yang dikatakan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah, dicintai. Yang kedua, lemah lembut. Yaitu sikapnya itu lemah lembut. Makanya disebutkan di situ dalam surat Al Imran tadi ya 159, fabima rahmatin minallah lintalahum. Dan bisababi rahmatillah, dan dengan sebab rahmat Allah engkau menjadi lemah lembut wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelemah lembutan di dalam bersikap, kelemah lembutan di dalam bertutur kata, bersikap lemah lembut ini merupakan ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang
jauh dari rahmat, orang yang tidak mendapatkan rahmat pasti ghalidul qalbi, pasti hatinya kasar, keras. Nah, ini adalah ciri yang kedua. Ciri yang pertama akan dicintai, menumbuhkan kecintaan kepada orang yang melihat atau bergaul dengannya. Yang kedua adalah tentunya yang mencintai di sini patokannya orang beriman ya. Ketika orang-orang beriman cinta kepadanya, ini adalah sebagai tanda orang itu mendapatkan rahmat. Yang kedua adalah sikap lemah lembut. Yang ketiga, orang itu suka memaafkan. Ini adalah orang yang mendapatkan rahmat. Orang itu suka memaafkan atas kekurangan saudaranya, atas kekhilafan saudaranya. Ini adalah ciri yang ketiga orang yang mendapatkan rahmat. Oleh karena itu masih dalam surat Al-Imran 159, fa'fu anhum. Itu kan masih berkaitan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli fa'fu anhum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut wahai Nabi Muhammad terhadap mereka. Sekiranya kamu kasar, mereka akan lari dari sekitarmu. Nah, ini dikatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini maaf berkaitan dengan rahmat. Jadi orang yang hatinya penuh rahmat, orang yang mendapatkan rahmat, mudah memaafkan saudaranya. Yang keempat, yaitu adalah suka memintakan ampun kepada saudara yang bersalah. Fastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Hanya orang yang punya hatinya penuh dengan rahmat, mudah memintakan ampunan kepada Allah bagi saudara-saudara yang bersalah. Ketika ada saudaranya salah, dia mohon ampun, ya Allah, ampuni saudara saya, ampuni tetangga saya, ampuni teman saya yang melakukan begini-begini. Jadi suka memintakan ampun kepada saudara. Ini adalah ciri orang yang mendapatkan rahmat. Bagaimana Nabi Muhammad sudah sering kita dengar. Nabi Muhammad SAW bukan hanya memaafkan orang yang menyakiti beliau, tetapi beliau juga memintakan ampunan bagi orang yang menyakitinya. Ini adalah orang yang mendapatkan rahmat. Dan yang kelima, cirinya adalah wasyawirhum fil amr. Mereka suka bermusyawarah. Dan di dalam musyawarah itu terlihat rahmatnya. Ketika usulannya tidak diterima, ketika idenya ditolak, maka disitulah kelihatan orang yang punya rahmat. Dia akan tetap bersikap baik, dia akan tetap bersifat lemah lembut, dia akan tetap menjaga persaudaraan. Ya, ini tentunya adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak sombong. Ada permasalahan dia akan sampaikan, lalu dia minta pendapat orang lain. Ini adalah rahmat. Tapi ketika rahmat sudah tidak dapat pada dirinya, sudah tidak memiliki rahmat, dia akan bersifat otoriter, dia akan bersifat kasar, dia bersifat sombong, dia tidak memerlukan pendapat orang lain, selalu merasa paling benar. Nah, ini adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang dekat dengan rahmat, orang yang mendapatkan rahmat, dia tidak merasa menjadi orang yang terbaik. Tidak merasa dia yang paling benar. Tapi dia ada masalah-masalah dia akan tanyakan, dia ajak musyawarah saudaranya. Ini adalah salah satu orang ciri yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin pembahasan kita di pagi hari ini secara singkat, amalan-amalan yang mendatangkan rahmat dan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila kita melihat semua yang kita bahas tadi, ternyata semuanya tadi hampir semua ada di bulan Ramadan. Semuanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sifat memaafkan, sifat memohonkan ampun untuk saudara kita, tidak merasa sombong dan seterusnya, semua ada di bulan Ramadan. Bila kita kupas bulan Ramadan, maka kita dapati semua amalan-amalan tadi. Oleh karena itu, insya Allah bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang menyebabkan kita mendapatkan begitu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini akan mewujudkan, akan menimbulkan efek yang baik di dalam kehidupan kita sehingga yaumul qiyamah pun kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat di dunia, mendapatkan rahmat di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, walaupun singkat, insya Allah sudah kita pahami tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang menyebabkan datangnya rahmat
dan ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Yudi. Ilaihi falyatafadhal. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Baik, kepada jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan, kami persilakan bisa langsung menyampaikan kepada Ustadz di sini atau menitipkan pertanyaan melalui chat. Mungkin ini ada satu pertanyaan Ustadz, ada titipan dari Bapak Saipudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau tanya, kalau zakat fitrah harusnya dikeluarkan di hari keberapa dan afdolnya pakai apa? Terima kasih sebelumnya. Mungkin pertanyaannya, mungkin sambung saya juga Ustaz ya, boleh Ustaz? Saya juga pengen bertanya Ustaz, ini terkait dengan kecintaan terhadap, apa namanya, makhluk Allah ya, binatang. Saya kan kebetulan, di sekitar rumah saya itu suka ada kucing gitu ya Ustaz ya, ada kucing. Saya kasih makan, lama-lama nambah lagi, nambah lagi, kucingnya jadi tambah, terus dapat keluhan dari misalkan dari tetangga, dari istri, karena apa namanya, mungkin merusak taman, merusak ini, terus kotorannya berbau. Jadi, eee, jadi apa namanya, apakah itu, apa namanya, kita tetap, melakukan yang kita pernah lakukan, misalkan tetap memberikan makan kan, kadang kita dipersalahkan karena kalau selalu memberikan makan jadinya pada ngumpul di rumah saya gitu, jadi pada berkeluh kesah. Seperti itu Pak, Ustaz. Mungkin ada satu lagi Ustaz, yang ada titipan Ustaz. Izin bertanya ini dari, Bapak Nyoman Maulana, izin bertanya, sekarang rasanya waktu berjalan lebih cepat, seperti hari ini yang sudah waktu hari ke-6. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman Ustaz? Baik Ustaz, mungkin, demikian dulu Ustaz pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama berkaitan dengan zakat, yaitu yang pertama kapan zakat itu dikeluarkan. Memang kebanyakan ulama jumhur mengatakan waktunya itu yang paling bagus adalah dikeluarkan zakat fitri, maksudnya zakat fitri adalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu diperbolehkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini perkataan dari Nafi. Waktu itu aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang zakat fitri. Maka beliau mengatakan keluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Sahih Fathul Bari, Sahih Bukhari, sarahnya Fathul Bari. Ya itu adalah pendapat yang terbanyak ya di antara para ulama. Jadi boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Atau kalau mau dikeluarkan Idul Fitri juga bagus. Karena memang tujuan daripada zakat Idul Fitri itu kan supaya apa? Untuk kita selain untuk pembersih kekurangan puasa kita juga supaya qa'mun lil masakin. Supaya di hari raya Idul Fitri itu tidak ada orang yang tidak makan karena tidak punya makanan atau tidak masak karena tidak punya makanan. Maka kita dianjurkan mengeluarkannya yaitu paling lambat hari raya Idul Fitri sebelum usai mendirikan sholat atau sebelum mendirikan sholat. Sebelum mendirikan sholat Idul Fitri. Siapa yang mengeluarkan di waktu selesai sholat Idul Fitri, maka dihitung bukannya zakat tetapi dihitung sedekah biasa. Dan dia telah berdosa karena meninggalkan zakat fitri. Jadi zakat fitri ini dianjurkan dikeluarkan sebelum usai mendirikan sholat Idul Fitri. Bagusnya, kata para ulama, Ibnu Umar mengatakan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Kenapa? Supaya di hari Idul Fitri itu ya orang miskin sudah masak. Kalau kita keluarkan di tengah malam hari Idul Fitri, mereka mengalami kesulitan juga untuk masak di hari itu. Karena tujuan utama selain tuhratan, yaitu karena zakat fitri itu kan yang pertama tujuannya tuhratan lisaim minal lagwi. Tujuan zakat fitri itu adalah supaya membersihkan kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam puasa kita. Yang kedua adalah untuk supaya di hari Idul Fitri tidak ada orang miskin yang tidak makan atau tidak masak. Nah, kalau kita kasih di hari raya malam takbir gitu atau apalagi tengah malam ngasihnya, ini akan mengalami kesulitan orang-orang untuk memasaknya. Maka di situ kalau menurut Abdullah bin Umar afdolnya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri.
Tapi kalau kejauhan, misalkan hari ini, itu juga nggak bagus. Karena nanti Idul Fitri sudah habis lebih dulu. Maka lebih baik 1 atau 2 hari. Sementara itu waktu mengeluarkan zakat fitri. Kemudian kalau masalah berbentuk apa, ini tentunya ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama jumhur ulama. Jumhur ulama ini artinya adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Itu pendapat jumhur. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. 3 mazhab mengatakan adalah zakat fitri harus dikeluarkan berbentuk makanan pokok, yaitu berbentuk makanan pokok. Yaitu kalau sekarang beras itu makanan pokok. Jadi zakat fitri menurut jumhur harus berbentuk makanan pokok. Menurut mereka bila dikeluarkan dalam bentuk harga, misalkan uang seharga 3 kilo misalkan, maka dianggap batal. Tidak boleh dibayar dalam bentuk uang. Bila dikeluarkan dalam bentuk uang tidak sah. Itu menurut jumhur. Tapi menurut Imam Hanafi atau mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafiyah memperbolehkan untuk membayar zakat fitri dengan uang senilai bahan pokok yang wajib dibayarkan. Nah, ini pendapat dari mazhab Hanafiyah. Tapi afdolnya tetap mazhab Hanafiyah tetap mengatakan afdolnya beras atau makanan pokok. Tapi kalau tidak dapat atau bukan tidak dapat ya. Tapi afdolnya itu mengeluarkan zakat berbentuk beras, tetapi tidak mengapa diganti dengan uang yang senilai beras tadi atau makanan pokok tadi. Tapi menurut jumhur tidak boleh, harus tetap makanan pokok. Maka di sini saya mengingatkan atau saya menganjurkan kepada kita semua mengeluarkan zakatnya diusahakan dengan makanan pokok. Jangan seharga nilai makanan pokok itu tadi. Kecuali dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya terlupa bayar zakat, ingat-ingatnya sudah sangat sulit untuk nyari beras. Beras tidak ada. Maka itu kondisi yang berbeda. Tapi kondisi normal, usahakan membayar zakat dalam bentuk makanan pokok. Karena kata para ulama, ketika kita mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok, seluruh mazhab sepakat sah. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai, yaitu uang senilai zakat, 3 mazhab tidak sah, 1 mazhab sah. Nah, ini kan menjadi khawatir kita. Maka ambillah jumhur untuk supaya aman, keluarkan zakat fitri dalam bentuk makanan pokok kita, yaitu beras atau yang lain, yang penting makanan pokok. Nah, inilah berkaitan dengan zakat tadi. Sementara berkaitan yang kedua, berkaitan dengan ngasih makan, misalkan kita memang kadang-kadang begitu, kalau kita ngasih kucing terutama misalkan, itu bisa ngundang, nggak tahu ngundang atau bagaimana, tiba-tiba temannya datang. Nah, apakah kita tetap boleh ngasih? Kalau kita bisa ngasih tentunya lebih afdal, itu sangat luar biasa. Karena memberikan, karena apa? Karena hirrah atau kucing ini adalah tawafin. Yaitu binatang yang memang tawafin, kata Rasul. Binatang yang memang hidupnya di rumah-rumah orang. Jadi binatang yang ada di rumah orang yang tidak bisa jauh dari rumah orang adalah kucing. Jadi kucing itu kalau nggak di rumah kita, di rumah tetangga kita. Kalau kita buang pun nanti lari lagi ke rumah orang lagi karena memang tidak bisa. Dia itu adalah tawafin. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, bahkan sahabat tabi'in juga sudah disepakati bahwa su'rul hir atau bekas air liur kucing itu tidak najis. Bahkan tidak berpenyakit di dalam penjelasan para ulama. Misalkan ada susu. Bekas minum kucing itu tidak ada kuman, tidak berpenyakit dengan bekas kucing. Ini subhanallah. Nah, karena memang dia binatang yang ada di rumah dan tidak najis. Nah, kecuali nanti bulunya yang jumlahnya banyak baru dikatakan najis. Intinya luar biasa. Kalau kita mau memberikan makanan kepada kucing terus dia timbul banyak dikasih alhamdulillah. Tapi terlalu banyak terus wah ini menjadi berat juga, terlalu banyak terus kita nggak kasih ya nggak apa-apa juga karena dia akan lari ke tempat yang lain. Dan itu kata Rasul, kucing itu akan berpindah dari rumah ke rumah. Dan kucing itu tidak ada yang mati kelaparan kalau kita tidak kasih makan. Itu akan dapat di tempat yang lain. Yang menjadi tidak diperbolehkan itu adalah orang yang sudah tidak memberikan makan terus menyiksa. Itu yang diancam di dalam hadis itu kan, ada seorang perempuan memelihara kucing, ditaruh di kamar atau dikurung,
dan tidak dikasih makan. Akhirnya mati, dan itulah yang kena ancaman. Jadi yang diancam itu adalah orang yang memelihara tapi nggak ngasih makan. Tapi kalau orang yang tidak memelihara, tidak ngasih makan, maka tidak kena hukuman ancaman tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga tadi saya lupa, Ustaz. Ustaz, mungkin tadi yang saya dulu, Ustaz, saya sambung dulu, Ustaz, ya. Oh iya. Maksudnya ini, Ustaz, apa namanya, ada komplain misalkan dari istri, dari tetangga, Iya. misalkan. Nah, itu yang saya utamakan gimana nih? Apakah saya utamakan lebih ke ukhuwah saya, menjaga hubungan saya dengan istri, apa dengan tetangga tersebut, Iya, atau tetap saya tentunya berkasih kita sayang? kedepankan orang rumah dan tetangga. Nah, jadi berarti kita harus membatasi itu. Jangan kita memberikan, karena memang biar bagaimanapun lingkungan al-aqrab fal-aqrab yang lebih dekat itu harus lebih diperhatikan. Jangan sampai kita ingin berkasih sayang atau bahasa nyambung silaturahim sama kucing, tapi akhir silaturahim sama keluarga jadi ribut atau dengan tetangga jadi ribut. Wallahu Ya, a'lam bishawab. jazakallah, Ustaz, terima kasih. Mungkin yang tadi, Ustaz, yang pertanyaan Yang ketiga, ketiga, ini terkait dengan berjalannya waktu lebih cepat, Ustaz. nah betul. Apakah Iya. akhir zaman atau akhir zaman, ya? Nah, benar. Itu memang betul tadi pertanyaannya, bahwa waktu begitu cepat. Hari ini saja sudah hari yang ke-6 ya. Ramadan, malamnya yang Iya. ke-7, subhanallah, sebentar lagi yang ke-10. Begitu cepat. Dan itu apakah betul tanda-tanda hari kiamat? Iya. Memang Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang sahih. Rasulullah pernah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta takunu sana kasyahr. Wa syahru kal jumu'ah wal jumu'ah kal yaum wal yaum kasa'ah. Dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 Jumat. 1 Jumat bagaikan kal-yaum, bagaikan 1 hari. Al-yaum kasa'ah. 1 hari bagaikan sesaat. Begitulah kata Rasulullah SAW. Di hadis yang lain secara umum, taqarrub, yaitu taqarrubul awqat, yaitu taqarrubul awqat, yaitu atau taqarrubul azman, yaitu mendekatnya waktu, mendekatnya masa, mendekatnya zaman. Begitulah kata Rasulullah SAW. Memang para ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis yang ada, tanda-tanda hari kiamat itu waktu begitu cepat berjalan. Seakan-akan setahun, seakan-akan sebulan. Sekarang masih terasa agak setahun, agak lumayan. Tapi nanti lama-lama akan semakin begitu cepatnya waktu. 1 tahun seakan-akan sebulan, kata Rasul. Sebulan seakan-akan 1 Jumat. 1 Jumat seakan-akan 1 hari. 1 hari seakan-akan sesaat saja. Dan ini tidak terasa, tiba-tiba sudah masuk hari yang kesekian Ramadan. Ini luar biasa. Oleh karena itu harus kita manfaatkan betul waktu ini, karena waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk apa waktu ini. Insya Allah kita selalu tersadar, selalu tidak lengah ya terhadap penggunaan waktu yang begitu cepat berjalan ini. Dan betul kalau ditanya apakah itu tanda-tanda kiamat? Iya, tanda-tanda hari kiamat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lain, Ustaz, dari Ibu Hani. Pertanyaannya, di masjid dekat rumah, tarawih untuk perempuan di teras dan pelataran. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid waktu datang? Itu, Ustaz. Iya, tahiyatul masjid kalau memang masjid teras atau pelataran itu nyambung dengan masjid, maka itu bisa kita sholat tahiyatul masjid. Tetapi kalau dia terputus, maka cukup kita sholat qobliyah saja, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Nah, putus dan tidak putusnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau masih dalam satu genteng, yaitu satu atap ya, satu atap atau satu genteng, ada ruangan yang tutup, ada ruangan terbuka, tapi masih dalam satu atap, maka itu termasuk satu masjid atau satu lingkungan dan kita bisa sholat untuk salat tahiyatul masjid ketika masih dalam satu atap. Tapi kalau sudah atapnya kemudian terpisah, terbuka, di pelataran terbuka, maka kata ulama itu tidak termasuk bagian masjid, sehingga kita tidak ada tahiyatul masjid di situ. Ini pendapat yang pertama. Jadi patokannya adalah atapnya. Tapi kalau ada atap,
kemudian ditambah lagi masih beratap juga, masuk ke dalamnya masjid. Selebar apapun selama masih ada atap itu masuk masjid. Tapi kalau tidak lepas maka tidak. Kemudian yang kedua, dan ini sama seperti kita di Masjid Nabawi misalkan, atau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya. Ketika kita di Masjid Nabawi, ketika kita masuk ke masjid, ketika masuk ke dalam masjid yang ada atap itu masuk. Tapi ketika kita di luar Masjid Nabawi kan ada yang berpayung-payung itu kan halaman. Di situ ada tahiyatul masjid. Kata para ulama tidak perlu tahiyatul masjid karena dia lepas dari atapnya itu. Karena sudah tidak nyambung ke masjid ini. Makanya di situ perempuan-perempuan yang haid atau nifas itu masuk ke pelataran masjid itu masih boleh karena dia tidak dalam satu atap sehingga hitungannya tidak diharamkan. Karena kan kita tahu wanita yang haid dan nifas tidak boleh masuk masjid. Maka saat itu ketika di luar daripada atap maka dia tidak termasuk masuk dalam pelataran masjid dan itu boleh masuk duduk di situ, duduk di pelataran masjid bagi wanita boleh karena di situ bukan bagian dari masjid dan tidak ada sholat tahiyat masjid. Tapi ada juga ulama yang mengatakan masuk masjid itu bukan bagian atap, tapi patokannya pagar. Nah, ketika pagar masjid, ketika berada di dalam pagar masjid, dia termasuk boleh tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ketika sudah berada di pagar, walaupun masjidnya kecil, pagarnya besar, halamannya besar, tetap bagian tahiyatul masjid. Tapi yang jadi masalah, apakah wanita juga nggak boleh masuk ke pagar itu? Ternyata masih banyak wanita yang boleh masuk ke bab itu. Nah, wallahu alam pendapat yang berbeda, tapi saya lebih cenderung kalau kita berada di masjid, pelataran masjid yang masih ada gentengnya nyambung, atapnya masih nyambung, maka boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah lepas dari atapnya sudah terpisah dari pelataran itu terpisah dari atap masjid, wallahu alam saya lebih cenderung pendapat yang pertama tadi, tidak ada tahiyatul masjid. Kalau sudah lepas misalkan di halaman, di pelataran yang sudah lepas dari atap masjid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kalau Ustaz. Mungkin Ustaz boleh menyambung dulu Ustaz terkait dengan Silakan. tahiyatul masjid ya, jadi agak keingetan nih. Kita kan di kantor ini kan mengadakan aula ini diadakan sholat Jumat Ustaz. Nah, itu Ya, apakah kita juga bisa tahiyatul masjid. masjid apa enggak Ustaz? Jadi Oh, ada iya perbedaan betul. pendapat ya. Yang di aula ya, seperti depan Iya betul, ruangan betul. itu kan. Nah, itu kalau di aula ini kalau memang hari-harinya tidak dipakai untuk sholat, hanya sesaat saja, karena Jumat saja, tidak ada. Atau lama tidak ada perlu tahiyatul masjid. Karena hanya di saat dipakai sholat itu hanya saat itu saja. Maka tidak ada tahiyatul masjid. Kecuali rutin. Dipakai untuk tahiyatul masjid, maka dipakai untuk sholat, seperti musola kita yang rutin memang dipakai sholat, maka masuk. Tapi kalau basement atau parkiran atau lapangannya kadang-kadang ketika sholat Jumat dipakai atau hari Id, maka apakah ada sholat? Tidak ada. Karena itu bukan bagian dari, bukan masuk masjid. Alhamdulillah. Ustaz kalau boleh ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin untuk dua pertanyaan Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, baik. Dari Ibu Nata Sanjaya. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah bagi laki-laki? Terima kasih. Terus yang kedua Ustaz dari Pak Gunawan, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum jika ada seorang muslim atau muslimah membenci dirinya sendiri dikarenakan masa lalunya yang kelam? Terima kasih. Itu aja Ustaz, sekaligus pertanyaan terakhir dari kita. Baik. Iya, sholat qobliyah dan ba'diyah bagi laki-laki di rumah itu justru lebih afdol. Bukan hanya boleh, justru lebih afdol. Kalau kita lihat kebanyakan riwayat-riwayat hadis, Rasulullah kadang-kadang sholat di masjid, kadang di rumah. Tapi lebih banyak di rumah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa afdolus sholat fil buyut, sebaik-baik sholat itu di rumah, illal maktubat, kecuali sholat fardu. Jadi sholat ba'diyah dan qobliyah di rumah sangat boleh. Sangat boleh, bahkan kebanyakan ulama mengatakan afdolnya malah qobliyah dan ba'diyah di rumah. Tapi dengan syarat tadi, jangan sampai sholat jamaahnya tertinggal untuk laki-laki. Kalau rumahnya dekat, nah itu enak itu. Melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah di rumah itu lebih afdol. Kemudian untuk menyesali diri atau mensalahkan diri karena kejadian yang terjadi tidak boleh. Ini tentunya jangan.
Karena kita harus percaya dengan namanya qada dan qadar. Kita harus percaya dan yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita semua adalah ketentuan dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pernah mengalami sesuatu yang mungkin kurang bagus, tidak enak pada diri kita, maka jangan pernah sesali diri kita. Maka kita katakan apa? Dikatakan la tahzan ala ma'afat. Jangan pernah kita bersedih dengan apa yang sudah berlalu, apa yang sudah pernah terjadi. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya, Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u. Kata Imam Syafi'i, Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Nah, tinggalkan saja apa yang dilakukan oleh hari-hari yang telah berlalu. Watib nafsan idza hakamal qada'u. Kita harus berbaik sangka, kita harus senang, kita harus ceria, kita tidak boleh bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Karena itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Karena tidak ada kejadian di dunia ini yang kekal. Kadang baik, kadang buruk. Maka apa yang pernah terjadi pada diri kita jangan pernah disesali. Kalau memang itu perbuatan yang tidak baik, maksudnya perbuatan yang maksiat, tinggal kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taib kamaladan balahu, orang yang beristighfar, menyesali apa yang telah terjadi seperti tidak pernah melakukan kesalahan. At-taib kamaladan balahu. Nah, ini kalau memang kejadian yang telah berlalu itu sebuah kebahagiaan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu kejadian yang menyedihkan, jangan kita berlarut dengan kesedihan. Kita teringat hanya untuk sekedar kita bersedih lalu kita minta lagi kepada Allah untuk mengadakan perubahan. Jadi kata para ulama, apa yang telah terjadi tidak boleh disesali dan tidak boleh kita mencela diri kita dengan apa yang sudah terjadi. Tapi yang ada, kalau memang buruk, kita beristighfar kepada Allah. Dulu kita teringat dengan Umar bin Khattab ya, dengan para sahabat dulu itu, mereka kalau mengenang kejadian masa jahiliyahnya, wah itu sangat parah sekali. Bukan hanya ini ya, banyak sahabat, hanya beberapa sahabat saja yang sudah Islamnya itu baru lahir Islam. Tapi malah kebanyakan sahabat itu waktu sebelum Islamnya itu dia mengalami masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu beragam cerita. Ada yang mantan perampok, dulu mantan perampok, penjahat, bahkan sering membunuh orang. Tapi setelah dia Islam, dia tidak berlarut-larut menyesali apa yang telah terjadi pada diri. Ada dulu orang yang memang maaf ya, misalkan suka maksiat, mabuk, bukan berkaitan dengan manusia, tapi mabuk, berzina. Tapi setelah datang Islam, mereka berubah dan mereka tidak terpuruk, tidak terpendam, tidak tenggelam dengan penyesalan apa yang telah terjadi. Ini cerita sahabat. Kalau kita merasa saya mencela diri saya karena saya ahli maksiat dulunya, sahabat dulu lebih dari kita. Kalau dulu saya ini orang kafir, dulu sahabat lebih dari kita. Kalau semua itu pernah ada di dalam para sahabat. Dan ternyata setelah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mereka buang itu semuanya. Kalaupun mengingat, hanya untuk memberikan motivasi ke depannya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighat. Lihatlah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berikan dengan apa yang akan terjadi dengan waktu esok. Jadi orang Islam itu harus, katanya dalam Islam itu waktu itu ada 3. Ada waktu yang sudah berlalu, ada waktu yang sekarang, ada waktu yang akan datang. Waktu yang berlalu bukan untuk dipikirkan, waktu yang berlalu bukan untuk disesali, tapi waktu berlalu digunakan untuk pelajaran. Waktu yang sekarang adalah waktu yang kita gunakan untuk memberikan yang lebih baik daripada yang berlalu. Dan waktu yang akan datang hanya doa. Semoga waktu yang akan datang lebih baik. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jangan pernah menyesali, jangan pernah mencela diri kita dengan apa yang sudah terjadi. Tapi jadikan apa yang terjadi itu adalah motivasi untuk lebih baik ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Rasanya pengen selalu terus berdiskusi terus. Tapi karena waktu juga yang memisahkan, mungkin karena waktu telah berakhir, sudah menunjukkan waktu jam 8.14.
Kami pengurus minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustadz. Baik, semoga apa yang telah kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus jamaah kita kemarin yang meninggal, keluarganya, orang tuanya, semoga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diberikan ampunan, amal-amal solehnya dilipat gandakan, dosa-dosanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita, orang tua kita yang masih ada, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan untuk terus berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang lebih baik dari yang kemarin, dan esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Dan semoga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh rahmat, Ramadan yang membuka kebahagiaan untuk kita semuanya, dan keselamatan untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taksirana. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma yassir umurana waqdi hajatina warda a'malana wa amalana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz Yudi dan juga jamaah yang lainnya. Juga saya mohon maaf. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, kepada seluruh jamaah kami memohon diri, kami tutup kajian ini dan Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.